Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, terbentang sebuah kawasan hijau yang menyimpan jejak sejarah panjang. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, atau yang lebih dikenal sebagai Tahura Dago Pakar, bukan hanya paru-paru kota, tetapi juga ruang sejarah yang merekam perjalanan budaya, kolonialisme, dan perjuangan bangsa Indonesia. Tahura Insinyur Haji Juanda terletak di wilayah Bandung Utara dan membentang dari Dago hingga Maribaya. Kawasan ini diresmikan sebagai Taman Hutan Raya pada tahun 1985 dan diberi nama Insinyur Haji Juanda, tokoh nasional Indonesia yang berjasa besar dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Selain kekayaan flora dan fauna, Tahura juga menyimpan berbagai peninggalan bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Salah satu peninggalan paling penting di Tahura adalah Gua Belanda. Gua ini dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari sistem pertahanan militer. Gua Belanda berfungsi sebagai tempat penyimpanan logistik, pusat komunikasi, dan markas pertahanan. Lorong-lorong panjang dan ruangan-ruangan di dalamnya menjadi saksi bagaimana kawasan ini pernah digunakan untuk kepentingan militer kolonial. Selain peninggalan Belanda, Tahura juga menyimpan jejak pendudukan Jepang melalui Gua Jepang. Gua ini dibangun pada masa Perang Dunia II dengan sistem kerja paksa atau romusha. Berbeda dengan Gua Belanda, Gua Jepang dibangun secara sederhana namun memiliki fungsi strategis sebagai tempat pertahanan dan pengintaian. Gua ini menjadi simbol penderitaan rakyat Indonesia di masa pendudukan Jepang. Tahura juga memiliki peninggalan unik berupa prasasti Raja Thailand. Prasasti ini dibuat untuk mengenang kunjungan Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit ke kawasan ini pada tahun 1960. Keberadaan prasasti ini menunjukkan bahwa Tahura tidak hanya bernilai sejarah nasional, tapi juga memiliki makna dalam hubungan internasional dan diplomasi budaya. Kultural Cagar budaya. Iya, cagar budaya yang ada di Tahura. Tahura tuh punya 3 cagar budaya. Gua Belanda, Gua Jepang, sama prasasti prasasti Raja Thailand. Raja Rama ke-5 sama Raja Rama ke-7. Di kami itu memang cuma ini 3-3 ini cagar budaya, memang tidak boleh sama sekali ada perubahan kan kalau ada aturannya. Iya, kan? cagar budaya. Itu aja itu mah dari dulu begitu, tidak Tapi ada ada perubahan. maintenance gitu nggak, Pak? Kan harus kalau ada pun maintenance kan pada dasarnya kalau kerusakan sedikit mungkin kami beresin lah ya. Gitu ya. Tapi kalau sampai harus berubah itu kami nggak boleh. Itu harus apa adanya apa itu. Itu ada ini nggak undang-undangnya? Ada. Ada ya? Masih ada. Semua ada. Gitu. Terus kalau buah Belanda itu awalnya sebagai irigasi air. Oh, yang di belakang itu bawah itu. Enggak, itu ya buahnya itu. Oh, di guanya itu. Buahnya itu irigasi air untuk PLTA, ada namanya PLTA Dago awalnya itu. Namun karena ada mungkin kayak bencana dulu, ya bencana longsor dan sebagainya mungkin ya, dipindahkanlah si saluran air itu, bikin lagi yang baru, yang itu dibiarkan. Namun karena mungkin geopolitik pada saat itu ya, kita berbicara geopolitik lagi ya, antara tahun 1920 atau 1910 sampai 1945 kan ada rentang waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua kan. Ya, anggaplah Perang Dunia Pertama kan geopolitiknya lumayan tuh. Jadi si Gua Belanda itu ditambah lagi lorong lagi, dibuat lagi lorong-lorong untuk Tapi buat sumber air. Setelah saluran airnya dipindah, kan itu dibuat lorong lagi tuh. Dibuat lagi ruangan-ruangan, itu menjadi penjara, menjadi ruang komunikasi, menjadi ruang integrasi, menjadi logistik. Itu kan hubungannya apa dengan geopolitik? Kalau menurut saya sih, geopolitik mungkin Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, kalau Gua Jepang itu pure militer, tidak ada sangkut pautnya dengan yang itu betul-betul untuk militer. Jepang kan masuk ke Indonesia tahun 1942 kan, Dunia Kedua kan. Jepang tahu mungkin dengan intelijen dan sebagainya, oh Belanda punya pertahanan di sini nih, diserang kan sama Jepang. Jepang kan pasti berpikir nih orang Jepang, kalau saya menyimpan pertahanan di sini, nanti Belanda datang udah tahu dong saya ada di sini. Makanya dia bikin lagi untuk mengelabui bahwa sebetulnya benteng pertahanan Jepang itu bukan di situ, tapi di sini.
Berarti di sini posisinya ada dua atau kayak ada dua gua, yang gua Belanda sama yang gua Jepang di sini. Kalau gua Belanda tahun 1910-an mungkinnya pembuatannya, awal tahun 1900-an awal. Kalau gua Jepang itu 1942 sampai 45. Tapi yang Jepang mah belum pernah digunakan sama Jepangnya sendiri. cuma kayak untuk Kan keburu kalah. Kan kalah Jepang mau Iya, menyerah tanpa bener. syarat. Kalau yang Jepang mah. Nah, kalau prasasti Raja Thailand itu abad ke-18, abad ke 1800-an. Jadi Raja Rama datang ke Bandung, bikin dia jalan-jalan lah. Jalan kita mungkin ada bilang sama penduduknya di sana ada air terjun bagus. Datanglah si Raja Rama kelima ini. Cuman kalau yang Raja Rama itu hanya menandakan tahun sama ada di situ, cuma saya lupa ya. Biasanya menandakan kedatangannya tanggal sekian sama inisial raja. Itu aja. Peninggalan-peninggalan di Tahura mencerminkan lapisan sejarah yang saling bertaut. Dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga Indonesia pasca kemerdekaan. Tahura menjadi ruang belajar terbuka yang mengajarkan tentang perjuangan, penderitaan, dan ketahanan masyarakat di masa lalu. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda bukan sekadar kawasan konservasi alam, melainkan juga warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan memahami nilai sejarah dan budayanya, kita tidak hanya menikmati keindahan alam Tahura, tapi juga menghargai jejak masa lalu yang membentuk identitas bangsa Indonesia.